Perkenalkan, nama saya Terselola Jember. Saya dari kelas 4F Manajemen dengan NPM 020423112265. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video salah satu tugas UAS saya yang berjudul Risiko Falas dan Financing. A. Konsep dasar risiko falas dan risiko financing pada konteks bisnis. Risiko valuta asing atau risiko falas adalah risiko kerugian yang ditimbulkan akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara seperti ekspor, impor, atau memiliki pinjaman dan aset dalam mata uang asing sangat rentan terhadap risiko ini. Fluktuasi nilai tukar dapat membuat biaya pembelian dari luar negeri menjadi lebih mahal atau mengurangi nilai pendapatan dari penjualan luar negeri. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalami risiko translasi, yaitu perubahan nilai aset atau kewajiban ketika dikonversi ke dalam laporan keuangan mata uang domestik. Sementara itu, risiko pembiayaan atau risiko financing mengacu pada ketidakpastian yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan memperoleh dan mengelola dana. Risiko ini muncul ketika terjadi kenaikan suku bunga, kesulitan mendapat pinjaman, atau krisis likuiditas yang membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Misalnya, perusahaan yang bergantung pada keuangan atau terkena dampak langsung jika suku bunga meningkat, atau lembaga keuangan pinjaman karena kondisi pasar yang tidak stabil. B. Jenis-jenis risiko falas dan risiko financing yang dihadapi oleh perusahaan. Jenis-jenis risiko valuta asing atau risiko falas. 1. Risiko transaksi. Risiko ini muncul saat perusahaan melakukan transaksi bisnis seperti membeli atau menjual barang atau jasa dalam mata uang asing dan belum menyelesaikan pembayaran atau penerimaan. Perubahan nilai tukar antara waktu kontrak dibuat dan waktu pembayaran dilakukan bisa menyebabkan keuntungan atau kerugian. 2. Risiko translasi. Risiko ini berkaitan dengan perubahan nilai laporan keuangan perusahaan multinasional ketika hasil keuangan anak perusahaan luar negeri dikonversi ke mata uang induk perusahaan. Ini tidak mempengaruhi arus kas langsung, tapi berdampak pada neraca dan laporan laba rugi. 3. Risiko ekonomi. Risiko ini terjadi dalam jangka panjang yang berkaitan dengan dampak perubahan nilai tukar terhadap daya saing dan posisi pasar perusahaan secara keseluruhan. Berbeda dengan risiko transaksi atau translasi, risiko ini dapat mengubah arus kas masa depan dan strategi operasional. Jenis-jenis risiko pembiayaan atau risiko financing. 1. Risiko suku bunga. Risiko ini timbul ketika terjadi perubahan suku bunga yang memengaruhi biaya pinjaman perusahaan. Jika perusahaan menggunakan utang dengan bunga variabel, maka kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga dan menurunkan laba bersih. 2. Risiko likuiditas merupakan risiko ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya karena kekurangan kas atau aset likuid. Masalah ini biasanya terjadi karena ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar. 3. Risiko financing. Risiko ini terjadi ketika perusahaan gagal memperpanjang atau mengganti pembiayaan yang akan jatuh tempo dengan pinjaman baru. Hal ini bisa terjadi karena memburuknya kondisi keuangan perusahaan atau perubahan kondisi pasar. 4. Risiko kredit. Sebagai bagian dari pembiayaan ini adalah risiko di mana pihak yang memberikan pinjaman menghadapi kemungkinan meminjam tidak dapat membayar kembali utangnya. Dalam konteks perusahaan, ini berarti adanya potensi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan karena rendahnya tingkat kepercayaan dari pemberi pinjaman. C. Penerapan strategi manajemen risiko oleh perusahaan dalam menghadapi kedua risiko. 1. Strategi menghadapi risiko falas, yaitu nilai tukar mata uang berubah yang dapat mempengaruhi nilai transaksi, aset, atau kewajiban perusahaan. A. Lindungi nilai. B. Mencocokkan arus kas. C. Diversifikasi mata uang. D. Menetapkan harga dalam mata uang domestik. 2. Strategi menghadapi risiko pembiayaan atau risiko financing. A. Perencanaan arus kas yang baik. B. Membentuk dana. C. Diversifikasi sumber pembiayaan. D. Mengelola risiko suku bunga. E. Menjaga rasio utang terhadap ekuitas. D. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengelola risiko falas dan risiko financing. Mengelola risiko valuta asing atau risiko falas dan risiko pembiayaan atau risiko financing adalah tantangan besar bagi perusahaan, terutama yang terlibat dalam perdagangan internasional atau yang bergantung pada pembiayaan eksternal. Dalam mengelola risiko-risiko ini terdapat beberapa tantangan harus dihadapi oleh perusahaan. 1. Ketidakpastian pasar dan fluktuasi nilai tukar. 2. Kompleksitas dalam pengelolaan utang dan pembiayaan. 3. Biaya tinggi dalam penerapan strategi manajemen risiko. 4. Kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam manajemen risiko. 5. Ketergantungan pada kondisi eksternal yang tidak dapat dikuasai. 5. Akses terbatas ke instrumen keuangan untuk manajemen risiko. E. Pengaruh
Risiko falas dan risiko financing terhadap stabilitas keuangan operasional perusahaan. 1. Pengaruh risiko valuta asing. 2. Pengaruh risiko pembiayaan. 3. Dampak gabungan risiko falas dan risiko pembiayaan. F. Regulasi pemerintah dan kebijakan moneter berperan dalam mendukung pengelolaan risiko falas dan risiko financing di Indonesia. Regulasi pemerintahan dan kebijakan moneter Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengelola risiko valuta asing atau risiko falas dan risiko pembiayaan atau risiko financing. Risiko falas timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi perusahaan, terutama yang memiliki transaksi internasional. Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia melalui kebijakan moneter berperan menjaga stabilitas nilai tukar mata rupiah dengan mengendalikan inflasi, suku bunga, dan cadangan devisa. Investasi BI di pasar valuta asing dan pengaturan suku bunga dapat membantu mencegah volatilitas yang merugikan bagi perusahaan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga turut mendukung pengelolaan risiko pembiayaan melalui kebijakan fiskal yang memudahkan akses perusahaan terhadap pembiayaan yang lebih murah dan lebih mudah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pemerintah mengatur pasar modal lembaga keuangan untuk memastikan perusahaan mendapatkan pembiayaan dengan risiko yang terkendali. Misalnya kebijakan untuk memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah bagi UMKM membantu sektor ini dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang lebih mahal yang bisa meningkatkan risiko keuangan. Kesimpulan, regulasi pemerintah dan kebijakan moneter Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan risiko falas dan risiko pembiayaan yang dihadapi perusahaan. Risiko falas yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar dapat dikelola melalui kebijakan stabilitas nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui intervensi pasar dan pengaturan suku bunga. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi perusahaan, terutama sektor UMKM yang sering menghadapi tantangan dan memperoleh pembiayaan. Instrumen seperti hedging yang diatur oleh pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar dan suku bunga terhadap operasional mereka. Meskipun kebijakan yang sudah ada cukup mendukung, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama di kalangan perusahaan kecil yang kurang memahami atau tidak memiliki sumber daya untuk memanfaatkan instrumen keuangan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang ada harus terus ditingkatkan agar lebih banyak perusahaan termasuk UMKM dapat mengakses dan memanfaatkan instrumen pengelolaan risiko yang tersedia. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi tugas UAS saya. Bila ada kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.